Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara yang mengikuti doa pagi secara onsite maupun secara online di rumah saudara masing-masing. Pagi hari ini kita sampai pada Amsal yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab saudara masing-masing dan perhatikanlah kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Baik, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan struktur dari Amsal pasal yang ketiga. Kalau kita membaca dari Amsal pasal yang ketiga ini, maka kita akan melihat bagian-bagian dari Amsal yang ketiga, ayat 1 sampai yang keempat, itu adalah anjuran untuk tidak melupakan ajaran hikmat. Dikatakan ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Lalu pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita akan melihat di sana bahwa ada hikmat bagi kesehatan tubuh kita. Dan ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Ayat 11 dan 12 didikan dari hikmat. Bahwa hikmat itu mendidik kita. Hikmat itu mendisiplin. Hikmat itu menegur. Hikmat itu memperbaiki. Hikmat itu mengajar kita. Lalu saudara-saudara ayat 13 sampai dengan ayat 29, ini agak loncat ini. Hikmat Tuhan atas alam semesta. Ya, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hikmat. Dan kalau saudara melanjutkan maka ayat 27 sampai 35, maka kita juga dapat melihat kebaikan hikmat, itu besok yang akan dibahas. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar bersama-sama sehat oleh hikmat. Mari kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka akibatnya itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan adalah menjadi harapan semua orang. Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Setiap orang pengen tubuhnya sehat. Sekalipun kita hidup dalam sederhana, lebih untung kalau itu sehat daripada kaya raya tetapi sakit-sakitan. Apalah artinya uang yang banyak kalau toh kita berpenyakitan. Punya uang, mau makan enak nggak boleh. Mau bepergian nggak bisa karena sakit. Tetapi kita yang hidup dalam kesederhanaan, kita bersyukur. Kalau Tuhan mengaruniakan kesehatan, makan sayur asem sedap rasanya. Kalau tubuhnya sehat. Daripada makan daging, kalau nggak sehat, rasanya nggak enak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya berbagai macam cara orang lakukan untuk mengejar kesehatan, untuk menjaga kesehatannya. Orang rela mengeluarkan uang yang banyak demi kesehatan. Bahkan orang pun enggak segan-segan untuk membayar dengan harga yang tinggi hanya sebuah vitamin supaya tubuhnya tetap sehat, tubuhnya tetap terjaga. Karena apa? Karena kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Oleh karena itu manusia mulai mengembangkan bagaimana menjalani hidup ini supaya hidup ini tetap sehat, hidup ini tetap baik fisiknya. Mereka mengenal dengan nama pola hidup sehat.
makannya diatur, tidurnya diatur, istirahatnya diatur, olahraganya diatur, semua menggunakan pola-pola yang sehat. Ada orang-orang yang menghindari untuk makan daging, ada orang-orang yang menghindari untuk makan gorengan, makan makanan yang mengandung minyak. Kenapa? Karena tujuannya itu supaya mereka mendapat memiliki kehidupan yang sehat. Tapi pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama, selain dari pola-pola hidup yang dapat kita kerjakan untuk menjaga kesehatan, yang lebih penting mari kita belajar bagaimana kita sehat oleh hikmat. Nah, penulis Amsal memberitahukan kepada kita bagaimana kita dapat menikmati kehidupan yang sehat dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, jaga iman. Ayat 5 bagian A. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kunci kalau kita pengen sehat, pengen segar tubuhnya, pengen bugar badannya, maka yang pertama jaga iman kita, jaga percaya kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini menjadi penting. Pola hidup sehat seperti apa yang saudara jalankan tidak akan memiliki dampak yang besar kalau kita tidak menjaga iman kita. Kalau kita tidak memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu orang-orang yang pengen sehat, maka yang pertama-tama bangunlah iman yang benar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, itu yang akan menentukan imun kita. Kesehatan kita itu banyak ditentukan oleh hati kita dan bukan oleh makanan yang kita makan. Saudara boleh makan makanan sehat, makan sayur, menghindari lemak, menjaga makanan sedemikian rupa. Tapi kalau imannya enggak dijaga, maka semua makanan yang masuk dalam tubuh kita itu tidak berdampak kepada kesehatan kita. Kenapa iman itu penting? Karena Ibrani 11 ayat 1 katakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Perhatikan, iman itu dasar dari segala sesuatu. Termasuk kesehatan kita. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi iman itu akan menentukan kesehatan kita. Kepercayaan kita itu akan menentukan kesegaran tubuh kita. Orang-orang yang punya keyakinan penuh kepada Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mereka akan memiliki tubuh yang kuat, mereka memiliki tubuh yang segar, mereka akan memiliki tubuh yang sehat. Imanmu kuat, tubuhmu sehat. Oleh karena itu perbesar iman. Ada orang yang nggak makan, mereka berpuasa, membangun imannya, membangun kepercayaannya. Tapi mereka justru memiliki tubuh yang sehat, mereka segar, mereka bugar. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Saya ingin jelaskan kepada saudara kenapa iman ini penting. Iman itu dasar, iman itu pondasi, iman itu landasan dari segala sesuatu. Dari iman maka akan lahir harapan. Memang keadaan yang kita hadapi sulit. Dunia ini sedang ada dalam kesulitan besar. Tapi orang-orang yang punya iman maka akan tumbuh harapan. Kalau dia punya harapan di dalam hidupnya, maka dia punya keyakinan di tengah-tengah kesulitan pasti ada pertolongannya Tuhan. Karena iman itu menjadi dasar. Kalau kita tidak punya iman, maka kita akan kehilangan harapan. Lalu iman juga dari iman, maka akan lahir kedamaian. Ada damai sejahtera yang bisa kita nikmati. Sekalipun bumi bergoncang, ekonomi morat-marit, usaha menjadi sulit. Tetapi kalau kita punya iman, kita punya damai. Dan kalau hati kita damai, maka tubuh kita menjadi segar,
tubuh kita menjadi sehat. Tapi kalau hidupnya enggak damai, hidupnya penuh dengan kesusahan, maka tubuh kita menjadi loyo. Kita kehilangan harapan, tubuh kita menjadi tidak kuat. Lalu iman itu juga menjadi landasan untuk tumbuhnya keberanian. Orang-orang yang punya iman selalu punya keberanian. Karena iman itu lawan dari ketakutan. Kalau kita takut, maka kita tidak beriman. Kalau kita beriman, maka kita punya keberanian. Memang sulit hari ini, tapi orang-orang yang beriman dia selalu berani untuk menghadapi kesulitan. Dia berani untuk menghadapi tantangan. Dia berani untuk melewati semua penderitaan. Susah enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak punya iman, baru diterpa dengan kesusahan, kita udah takut. Kita udah kehilangan keberanian untuk melangkah. Akibatnya apa? Gangguan terhadap mental kita, dan itulah yang menyebabkan sakit terhadap fisik kita. Berikutnya, iman itu juga akan melahirkan ketenangan. Biar bumi bergoncang, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap tenang. Pasti ada jalan, pasti ada solusi, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Lalu berikutnya, dari iman juga akan lahir kesabaran. Memang hari ini hasilnya belum banyak, enggak apa-apa, sabar saja. Bahkan usaha kita belum membuahkan hasil, enggak apa-apa, sabar. Karena kita percaya Tuhan selalu melawat pada waktu yang tepat. Ada kesabaran. Tapi kalau orang enggak punya iman, enggak punya kesabaran, gerusa-gerusu, pengennya cepat. Akibatnya apa? Pikirannya keganggu dan tubuhnya menjadi sakit. Berikutnya, ketekunan. Iman itu akan melahirkan orang-orang yang beriman, dia selalu punya ketekunan. Tidak pernah menyerah, tidak gampang putus asa, karena dia selalu tekun. Ketekunan-ketekunan itulah yang akan mengantarkan dia dalam keberhasilan. Nah, semuanya ini kalau kita punya iman, maka akan lahir harapan, damai, berani, ketenangan, kesabaran, dan ketekunan. Maka ini yang akan menentukan kesehatan mental dan fisik kita. Ya. Oleh karena itu Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau pengen sehat, maka jaga imanmu, jaga keyakinan kita, jaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dari iman akan menentukan kesehatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita akan berdampak besar terhadap kesehatan mental dan fisik kita. Kadang-kadang tubuh kita menjadi lemah. Kadang-kadang tubuh kita ini menjadi kurang enak. Tapi orang-orang yang punya iman selalu punya keyakinan untuk menantang dan melawan kondisi-kondisi fisik yang terjadi. Oleh karena itu belajarlah untuk bangun iman. Pusing-pusing sedikit enggak usah takut. Percaya saja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan sembuhkan. Lemah-lemah sedikit enggak usah mundur. Hadapi dengan iman, penuh keberanian. Jangan biarkan hal-hal semacam itu menghancurkan iman kita. Itu latihan iman, itu latihan kepercayaan. Ya. Oleh karena itu yang pertama adalah percayalah bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Selalu ada karunia di dalam Tuhan. Oleh karena itu bangunlah iman di dalam hidup kita. Saya tidak menyalahkan upaya-upaya saudara untuk membangun kesehatan dengan berbagai cara membangun pola hidup saudara. Pola makan saudara perbaiki, pola tidur saudara perbaiki, pola kerja saudara perbaiki, dan berbagai macam pola saudara perbaiki, enggak salah. Tetapi itu tidak punya dampak yang besar kalau kita tidak menjaga iman kita. Kita akan menjadi orang yang gampang sakit kalau kita enggak punya keyakinan akan Tuhan. Iman kita lah yang akan menumbuhkan kekuatan fisik kita. Karena kita selalu mempercayai bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas tubuh kita. Kalau kita sakit,
Kita punya keyakinan bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan. Kalau tubuh kita sakit, kita selalu punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita untuk kita tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang orang-orang benar. Oleh karena itu bangun iman kita. Bangun kepercayaan kita. Jangan jadi anak Tuhan yang gampang kalah dengan fisik kita. Saudara-saudaraku, karena apa? Karena kita selalu punya keyakinan. Iman kita harus tetap lebih besar daripada apa yang kita alami. Saya pribadi bukan orang yang kuat, tubuhnya kuat. Berkali-kali diserang kelemahan, pusing itu sering sekali saya alami. Tapi saya terus melawan. Saya terus melawan. Bukan gak pernah lelah, banyak kelelahan. Tapi saya mencoba untuk meyakini bahwa ada pertolongan, ada kekuatan dari Tuhan. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita pengen punya tubuh yang sehat, yang kuat, maka perkuatlah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka penyakit tak akan merenggut kematian. Kita selalu percaya bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tarik itu, simpan dalam hati, dan mulai praktekkan. Bahwa oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Apapun yang terjadi, sakit apapun yang saudara alami, percayalah penuh bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Yang kedua, 1 menit lagi. Cara yang kedua, bagian yang kedua dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya kalau mau sehat jangan andalkan pengertian sendiri. Gunakan hikmat Tuhan. Gunakan hikmat yang datangnya dari Tuhan, yaitu apa? Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Banyak kita mengalami kesulitan karena kita ceroboh. Kita selalu berpikir aku bisa, aku mampu, aku dapat mengatasi semuanya. Dan akibatnya apa? Kita jatuh di berbagai macam duka. Dan kalau kita sudah begitu, maka kita akan menjadi sakit. Dalam kitab Yeremia, pasal 17 ayat yang kelima, ayat yang sangat terkenal, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka bukan berkat yang dialami, adalah kutuk. Nah oleh karena itu saudaraku, kalau kita pengen sehat, yang pertama jaga iman saudara, dan yang kedua jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sepinter apapun kita, jangan andalkan kepandaian kita. Sehebat apapun kita, jangan andalkan kehebatan kita. Bersandarlah kepada Tuhan, berserahlah penuh kepada Tuhan, percayalah Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa manusia hanya melihat di depan saja, manusia melihat yang kelihatan, tetapi Allah mampu melihat yang enggak kelihatan. Oleh karena itu sandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan yang mampu melihat yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan. Kita hanya mampu melihat apa yang terjadi saat ini, tetapi Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Kita hanya mengetahui pada hari ini, tapi Tuhan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Saya percaya iman dan kepasrahan saudara kepada Tuhan akan menjaga kesehatan kita.